Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia ini sangat memprihatinkan guys. Bayangkan hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuman 1 orang yang rajin membaca. Saya Jimmy Untoro, dalam satu cerita untuk Indonesia kita akan membahas secara tuntas, dan bersama dengan saya adalah seorang yang menurut saya cukup heboh, cukup hebat, dan dia adalah Kak Fadila yang akan membicarakan tentang 1001 buku. Saat ini saya ada di Rorotan Cilincing dan kita akan melihat bagaimana bersama mitranya melakukan kegiatan-kegiatannya. Yuk sama-sama kita akan kunjungi bersama-sama dan kita akan berjumpa dengan teman-teman kita dan khususnya Kak Fadila, dan kita akan melihat bagaimana motor cerdas boleh mewarnai di daerah Cilincing ini. Kak Fadila, apa kabar nih? Bapak, selamat siang. Sorry. Maaf nih ya, panas-panas nih diajak. Sayang, maaf nih. karena terlambat. Nggak apa-apa. Ini teman-teman udah nunggu. Siap. Anak-anak juga sebentar lagi pulang, dan khusus untuk menyambut Bapak. Saya bilang, jangan pulang dulu ya. Siap. Oke, kita langsung ke sana ya, Thank Pak you, ya. Kak Fadila. Terima kasih. Yuk Pak, kita temuin teman-teman. Ini motor cerdas ya Kak Fadila ya. Halo Adik-adik. Nah, ini Kak Iin, ini Kak Rusman. Mohon maaf ya, saya telat nih, macet, dan tadi ada kegiatannya apa aja nih? Nah, kalau motor cerdas ini nih. Kak Rusman yang ini Kak kan. Rusman. Ya, kalau ini yang ngelola laman bacanya, Pak. Oke. Motor cerdas ini kita emang kegiatannya rutinitas hadir ke berkuliah ke sekolah-sekolah. Oke, jalan ke sekolah-sekolah ya. Sekolah yang khusus memang di sekolahan belum memiliki perpustakaan. Oh, I see. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Kak Rusman? Kalau motor cerdas itu sebelum mereka masuk sekolah kita sudah hadir di sekolahan sejak pagi sampai mereka pulang. Sampai mereka pulang selesai. Menunggu mereka gitu. Jadi buku-buku ini kerjasama dengan 1001 buku ya Kak Fadila? Ya, sama berbagai pihak dia, sama banyak. Itu yang salah satu penyumbang buku untuk motor cerdas itu sendiri. Jadi teman-teman Anda bisa bersama-sama lihat nih motor cerdas, nggak cuma motor biasa, tapi motor bisa membawa kecerdasan. Jangan dorong-dorongan, Kalau punya sayang. buku-buku, bawa aja ke sini Kak Fadila dan teman-teman. Anda bisa menjadi saluran bagaimana mereka bisa menjadi anak-anak cerdas Indonesia. Adik-adik gimana? Buku-bukunya oke semuanya nggak? Mantap? Oke. Buku favorit apa? Buku favoritnya apa tuh? Ditanya Buku Bapak tuh. favoritnya apa coba? Hah? Apa? Tentang apa? Cerita Tentang apa? Dongeng, terus? Cita-cita, profesi. Wah, ini Apa? hebat nih Dek. Lihatin coba. Kasih Mi lihatin Ya, nih. Ini bayangkan. ingin pemadam Aku ingin kebakaran. menjadi pemadam kebakaran saat aku besar nanti. Gimana? Udah sempet baca belum? Baca dulu ya. Jangan dorong-dorongan. Waduh. Oh iya Pak, daerah sini juga kan identik dengan banjir. Nah, Oke, ayo ya, makanya Kak saya Im, mau tanya tadi ceritain. gimana kalau antisipasi banjir segala. Kalau di sini ya, di sini termasuk wilayah yang rawan banget banjir, Pak. Kemarin terakhir banjir 2020 itu sekitar di kita ada 2 wilayah nih. Di sana ada PAUD, di PAUD itu emang paling tinggi banjirnya. Iya. Dan kemarin juga itu hampir sebagian buku-buku itu terendam gitu. Jadi dan tidak bisa diselamatkan gitu kan. Nah, itu antisipasinya ya kita memang mau nggak mau ya rak-rak itu memang harus lebih tinggi daripada yang lain gitu kan di TBM itu. Lalu ditambah ya anak-anak kan pasti tidak ada sekolah masuk kan hari itu. Ya paling kita ya seadanya kita bawa ke kamp pengungsian gitu, buku-buku ya anak-anak nanti tetap bisa baca buku gitu di kamp pengungsian gitu. Jadi rata-rata hampir tiap tahun lah nih langganan banjir ya. Tiap tahun. Jadi kita perlu menciptakan motor yang lebih tinggi lagi. Dan ruangan juga, ruangan kita kan memang agak terbatas ya Pak ya di TBM itu. Nah, apalagi ya kalau ketika banjir masuk ya mau tidak mau ya paling kita hanya bisa mengosongkan yang bagian bawah, tekin semua ke atas buku-bukunya gitu.
Itu sih Pak, itu salah satu. Rusman atau Kaim, rata-rata satu hari berapa anak yang membaca dari motor cerdas? Ini kan keliling dari sekolah ke sekolah. Bisa nyampe 20-30 anak ada. 20-30 anak ya dari sekolah demi sekolah tiap hari. Motor cerdas itu sendiri bagi anak-anak sekolah khususnya hal yang baru yang mereka rasakan di sekolah. Saya aja ngelihat cukup unik nih ya, ide yang cemerlang nih ya. Jadi ketika motor cerdas itu hadir menjambangi sekolah mereka wah ada buku nih ya kan. Oh iya udah nyala nggak? Kan? Karena di sekolah mungkin yang hadir hanya buku pelajaran. Iya. Perpustakaan keliling ini menjambangi sekolah mereka dengan harapan mereka akan minat baca mereka akan tumbuh. Iya. Di samping bisa baca di ruangan yang terbuka. Jadi makin seru mereka membacanya gitu. Ditambah memang koleksi buku-bukunya itu adalah memang buku untuk khusus anak-anak gitu. Jadi emang cerita yang banyak gambarnya, tulisannya sedikit. Karena kan anak-anak sukanya begitu gitu. Ini ide yang sangat kreatif nih Kak Im ya, Kak Fadila ya. Saya bisa bayangkan ide aja nggak tahu bisa dilaksanakan. Nggak bayangkan kalau ada motor cerdas Kak Fadila, sebelahnya ada es krim enak. Iya. Anak-anak pasti akan betah. Apalagi kalau melihat lokasinya seperti ini di antara perusahaan-perusahaan kontainer. Saya aja nyasar tuh karena kok ini hampir sama semua sekarang kontainer dengan udara yang cukup panas. Melihat mereka semangat belajar membaca begini tuh buat kita Kak Angga Rusman sama Kak Im tuh tetap semangat lah untuk menebarkan virus membaca istilahnya gitu. Jadi Kak Rusman, apa yang mau disampaikan pesan kepada teman-teman satu cerita untuk Indonesia dari motor cerdas nih? Saya ingin berpesan buat teman-teman di Indonesia khususnya bagaimana upaya kita meningkatkan minat baca masyarakat, lakukanlah apa yang kita mampu. Setidaknya kita telah berusaha merubah peradaban. Peradaban sekarang yang kita rubah adalah menentukan masa depan yang akan datang. Ketika kita anak-anak muda bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang sekarang, setidaknya mereka akan tumbuh manusia yang minat bacanya tinggi gitu. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang memberikan pelayanan buat mereka yang saat ini? Iya. Kak Im ada pesan-pesan? Iya, kalau saya sih memang semangat untuk bisa minimal tidak ini adalah mereka bisa menyenangkan gitu, melihat buku, memegang buku itu adalah sesuatu memang yang saya rasakan supaya anak-anak itu bisa untuk terus gitu ya membaca walaupun memang hanya bacaan yang biasa saja atau bacaan-bacaan yang ringan gitu kan, tapi dengan begitu kan anak-anak bisa menjadi tumbuh rasa ingin bacanya. Terus juga kita juga diadaptasi, mudah-mudahan bisa sama orang tuanya juga gitu. Orang tuanya bisa bacain buku kepada anaknya itu gitu. Jadi itulah hal yang pengen saya bangun gitu ya, antara bonding orang tua juga sama anaknya gitu. Itu sih harapan. Jadi teman-teman seringkali kalau kita ngelihat motor cerdas ini sederhana ya. Saya sendiri dulu waktu kecil nggak ada kesempatan. Beda zamannya. Beda zaman ya. Iya. Tapi waktu saat saya kuliah nih ya, Kak Fadila teman-teman ya. Jadi saya katakan kalau kamu berada di library, rasanya kamu sudah kelihatan lebih pintar daripada yang lain. Benar. Apalagi kalau baca. Bayangkan kalau kita ngelihat buku-buku ya. Kalau saya ke rumah orang, Kak Fadila saya lihat library-nya seperti apa, bacaannya apa. Karena dari situ saya tahu masa depan mereka. Jadi teman-teman, yuk kita akan lanjutkan, kita akan lihat ke taman baca ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi dan motor cerdasnya jalan nggak ini? Bisa. Caranya jalannya gimana? Bisa biasa di. Ya, oke. Kak Fadila, 1001 buku. Gimana sih itu ceritanya? Jadi kita memberi nama 1001 buku itu suka ada cerita 1001 malam kan. Nah 1001 malam itu kan beraneka kisah. Nah kita ingin 1001 buku ini mewarnai berbagai macam kisah. Jadi 1001 buku ini adalah organisasi nirlaba, jaringan relawan dan pengelola taman baca anak yang berada di seluruh Indonesia.
Untuk menjadi anggota itu harus mendaftar. I see. Harus mendaftar dan nanti di formulir pendaftarannya itu ada buku apa yang diinginkan agar tepat sasaran. Karena kami organisasi nirlaba non-profit, kami tidak membantu perpustakaan sekolah dan tidak membantu perpustakaan milik pemerintah. Yang kami bantu adalah taman baca yang benar-benar swadaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Dan minimal sudah harus berdiri antara 3 bulanan dan memiliki buku minimal 25 sampai 30 buku. Setiap anggotanya. Setiap calon anggota. Ya, calon anggota harus punya buku 25-an dan buku itu harus dibagikan kepada orang-orang lain. Bukan, pada saat mendaftar dia harus menulis mempunyai buku 20 sampai 30 buku. Karena tujuannya untuk apa? Saya punya buku untuk ini supaya biar begini. Orang udah buka taman baca, kan nggak mungkin nggak punya buku sama sekali, bangsa 5 atau 10 buku. Terus dia minta bantu buku ke kita, tapi dia nggak punya usaha sendiri untuk ngedapetin buku. Nah, kalau kita lihat dia sudah punya minimal 30 buku atau 10 buku atau adalah buku gitu difotokan, berarti dia pada saat mau buka taman baca sudah ada itikat baik. Sudah ada keinginan dan harus sudah ada kegiatan. Karena sering kali gini, Kak, kami mau buka taman baca, boleh nggak kami jadi anggota 1001 buku? Nah itu biasanya ke laut, buku udah kami kirimkan, belum tentu buka taman bacanya. Wow. Gitu. I see. Jadi ada salah satu untuk mengedukasi kita juga gitu. Sama-sama saling mengedukasi. Jadi Kak Fadila, kalau kita lihat ya angka literasi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ya. Satu yang senang baca di antara 1000. Padahal data UNESCO mengatakan bahwa remaja kita, anak-anak kita bisa spend 9 jam a day ngeliat gadgets begitu ya. Tapi begitu baca itu rasanya drop banget. Kayaknya gimana ya gitu kan? ya. Apa sih yang menjadi motif atau dorongan Kak Fadila bisa konsisten untuk bergabung dalam 1001 buku bahkan mengajak yang lain-lainnya? Gini, awalnya pada saat saya berhenti bekerja, itu ibu saya sakit, saya ngurus ibu saya. Nah selesai ibu saya sehat, dia bilang kerja aja. Saya bilang udah nggak mungkin, di Indonesia itu udah usia kepala 35 udah agak susah. Kemudian di sebuah Facebook 1001 buku ada call for volunteer. Nah, I see. Ya, jadi kegiatan utamanya 1001 buku itu adalah SPD, Sort, Package, Distribute. Itu adalah menyortir buku, terus mempaket, di packing dan didistribusikan. Karena saya suka bebenah gitu ya, saya ikut, saya bantu gitu ya. Ternyata orang tuh suka nggak sadar kalau di taman baca mereka itu terkadang ada harta karun. Buku-buku yang benar-benar luar biasa, buku-buku yang benar-benar bisa memotivasi gitu. Nah, kebetulan saya juga adalah pendongeng, saya juga aktivis Read Aloud. Nah, jadi dengan saya melihat buku-buku yang menarik itu, saya baca, keren nih, kenapa nggak kita bawa ke daerah-daerah, kita ceritakan. Nah, dulu kita masih sering rolling ya, ketemu dengan beberapa taman baca keliling. Nah, juga berdasarkan kemarin itu ada pernah kita ikut webinar ya, peningkatan ilmu literasi masyarakat. Di situ berdasarkan PISA adalah, maaf pakai contekan sedikit boleh. Program for International Student Assessment yang ditujukan untuk anak usia 15 tahun ke atas, itu di tes per 3 tahun sekali. Itu yang dilihat adalah membaca, matematika, dan sains. Angka membaca kita di tahun 2018 kemarin 371, itu sama dengan angka kita waktu di tahun 2000. Ada apa ini? Sejak 2018 hampir sama dengan tahun 2000. Angka 2018 kemarin sama dengan angka kita di tahun 2000. Tidak ada progres berarti ya? Bukan, turun. Di 2015 397 sempat naik. Nah, kalau matematika tidak terlalu drastis turunnya, dia ada di angka 386 di 2015 dan di 2018 menjadi 379. Nah, kalau sains dari 403 tahun 2018 menjadi 396. Tetapi yang disoroti ini adalah di membaca. Sedangkan
Kita sendiri punya indeks yaitu untuk Indonesia sendiri adalah Alibaca, aktivitas literasi membaca. Nah, DKI Jakarta, DIY dan Kepulauan Riau itu adalah 3 yang teratas. Sementara yang di bawah adalah Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat. Tetapi dari seluruh 34 provinsi kalau kita lihat, Jawa Barat ada di agak tengah. Jawa Tengah dan Jawa Timur agak mengarah lagi ke bawah. Ada apa ini? Itu sementara kalah dengan yang lain, Sulawesi, Sumatera gitu. Nah, karena pondasi dasar kan orang udah bilang ini tahun 2022 udah 4G, udah mau 5G istilahnya gitu kan. Nah, gimana kita mau maju kalau pondasi dasar kita membaca aja susah. Anak-anak sekarang memang sudah bisa membaca, tapi ketika dia dihadapkan kepada soal matematika, soal cerita aja seperti keponakan saya, beberapa anak di taman baca pada bilang bingung. Karena pengalaman membaca mereka itu adalah pengalaman membaca karena terpaksa kepepet suruh sekolah gitu loh. Bukan bisa membaca dengan cara yang menyenangkan. Jadi ketika dia sudah selesai membaca, ya udah ngapain saya baca lagi? Orang saya udah bisa baca, that's it gitu. Jadi agak susah gitu. Kak Fadila, saya lihat kan hampir semua terlibat itu kan relawan rata-rata ya. Iya, rata-rata. Gimana tuh untuk mungkin ada teman-teman yang sedang nonton Satu Cerita Untuk Indonesia ingin terlibat untuk menjadi relawan atau buka Taman Baca 1001 buku, gimana? Kalau untuk buka Taman Baca itu lebih kepada kesiapan masing-masing di daerahnya gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk menjadi relawan boleh bergabung dengan kami di 1001 buku, menghubungi Instagram kami @1001buku, atau bergabung dengan teman-teman anggota jaringan kami di daerah yang notabene kadang lebih hebat Pak dari 1001 bukunya sendiri, sudah sangat sukses istilahnya begitu. Jadi bisa ke sana, mereka hubungin langsung dan nanti akan ditanya mau bantu apa. Tuh, misalnya kebiasaan kalian foto, ya udah pas saat event kalian foto. Terus kebiasaan kalian apa? Misalnya mendongeng, mewarnai. Jadi tergantung kebiasaannya masing-masing, mau membantu di mana, nggak ada paksaan. Nah, karena berbasis relawan itulah kadang-kadang ya mohon maaf ya Pak, buku itu kan sesuatu yang kaku, kadang-kadang kotor gitu ya, geli orangnya. Jadi kalau misalnya kita ajak relawan sortir buku, pada sesaat selesai sortir buku kita ajak lagi, nggak bisa Kak, kita mau pergi, nggak bisa Kak, kita ada acara, dan kemungkinan Kak akan balik lagi untuk bantu. Kami udah terbiasa, karena kan kotor gini gitu. Tapi kalau nanti buku itu sudah sampai ke taman baca dan anak-anak terima kasih 1001 buku telah kami terima, terus mereka unboxing, terus mereka baca, terus dengan muka berbinar-binar, itu kebayar semua capeknya. Wow. Lalu kegiatan 1001 buku ini apa saja sih Kak Fadila? Sebelum pandemi kita selain SPD kita ada penguatan taman baca. Penguatan taman baca tuh misalnya keliling ke taman baca untuk seminar. Kita ngadakan apa sih taman baca yang baik, bagaimana sebuah taman baca itu bisa survive misalnya, apa yang harus dilakukan. Nah, karena pandemi jadi kita kegiatannya hanya SPD dan sekarang sudah agak mulai normal. Itu ada beberapa kunjungan kadang-kadang datang ke sekretariat kami. Nah, tapi saya sendiri ya itu tadi saya istilahnya memanggil diri saya sendiri ini cewek panggilan yang positif ya. Cewek panggilan dalam artian Kak dongeng dong misalnya di acara yang berkaitan dengan taman baca. Misalnya kayak kemarin acara Ekobrik, terus kemarin lagi ke Muara Gembong dengan Forum Taman Baca Kabupaten Bekasi. Itu sederhana kegiatannya, kita hanya mendongeng, membacakan buku. Jadi saya suka combine. Jadi bercerita itu dua, mendongeng dan read aloud, membacakan nyaring. Jadi dengan mendongeng berimajinasi kan anak-anak, tapi dengan read aloud anak-anak tahu oh ada ya buku yang seperti ini. Oh, nah jadi kan imajinasi mereka terhadap buku, walaupun mereka jarang ke perpustakaan, tidak tahu perpustakaan, hanya ke taman baca. Indah gitu. Nah, karena kita mencoba membangun kenangan indah, kita belajar dengan cara yang menyenangkan, anak-anak semangat karena dasarnya anak-anak ya bermain kan gitu. Iya. Kak Fadila, saya ngelihat kemarin kan tim kesana, saya juga senang sekali ngelihat bagaimana kok ada
motor atau mobil dirombak semuanya menjadi taman baca ya. Mungkin teman-teman penasaran, yuk kita ngelihat sama-sama ke tempat 1001 buku taman baca yang bergerak dan menjadi satu movement kegerakan untuk Indonesia. Check it out. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng Anda.